warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Torido dari D3 Budidaya Perikanan semester 4 kelas 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir praktek manajemen kesehatan ikan. Di sini saya akan menyampaikan 5 materi. Yang pertama yaitu teknik pengobatan ikan. Nah, dari teknik pengobatan ikan ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu penyuntikan. Umumnya yang digunakan untuk induk penyuntikan. Teknik ini diterapkan apabila tidak terdapat cara lain. Sebenarnya menangani ikan melalui suntikan akan meningkatkan stres. Hal ini dilakukan apabila hanya induk satunya cara yang tidak mau makan. Injeksi obat memastikan bahwa obat masuk ke dalam tubuh ikan. Obat yang digunakan untuk injeksi adalah antibiotik, vaksin atau vitamin, dan disuntikan secara intramuskular atau intraperitoneal. Yang kedua yaitu metode pencampuran dengan pakan. Metode ini tidak menimbulkan stres bagi ikan. Umumnya digunakan memberikan antibiotik dan bubuk vitamin. Selama pengobatan, derajat pemberian pakan harus dikurangi sampai 1% per hari untuk memastikan bahwa semua pakan yang diberikan bisa dicerna habis. Pencampuran dengan pakan dilakukan resum harian. Pakan dihitung 1% dari biomasa dan ditimbang. Yang ketiga yaitu sarana pengobatan, metode dengan cara perendaman. Sebelum pengobatan anti parasit, ikan tidak boleh diberi pakan untuk mencegah agar ikan tidak berenang dalam konsentrasi zat yang berbahaya. Selama pengobatan tidak disarankan untuk melakukan obat langsung dengan tempat budidaya. Dianjurkan untuk mengambil sampai dengan 10 liter air. Mempersiapkan cadangan larutan yang akan disebarkan di antara tempat budidaya. Baik, selanjutnya yaitu probiotik. Di sini probiotik adalah mikroorganisme bakteri asam laktat seperti Lactobacillus caenorhabdium bacillus yang menguntungkan bagi hewan inang tersebut, sehingga berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme patogen atau bakteri. Adapun fungsi dari probiotik ini adalah mengurangi sisa pakan senyawa organik dari pakan terlarut yang kotoran ikan, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat, patogen, dan penyakit. Selanjutnya, untuk memperbanyak probiotik ini, siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang ingin kita gunakan. Seperti air gula merah dimasukkan ke dalam jerigen 20 liter. Masukkan bakteri E4 kalau memang tambahan Yakult, ragi, tempe, terasi, kedalaman air gula merah di jerigen biar berkembang biak. Besoknya campurkan bahan tambahan operasional seperti susu, perasan nanas, dedak, dan air cucian beras. Tambahkan air sebanyak 18 liter. Sisakan ruang udara pada jerigen. Tutup rapat sampai 1 minggu. Buka tutupnya bila perlu. Usahakan beri saluran udara menggunakan selang pada tutup jerigen dan masukkan ujung selang pada air sehingga udara dapat keluar, tidak mempengaruhi atau tekanan jerigen. Setelah seminggu, buka tutup akan bau segar dan khas. Baik, materi selanjutnya yaitu pengambilan sampel leukosil. Leukosil yaitu darah. Sampel dihisap dengan pipet yang diberi butiran pengaduk sampai skala 0,5. Kemudian ditambahkan larutan truk sampai dengan skala 11, pengenceran 1:20. Darah dalam pipet diaduk dengan cara menggoyangkan pipet membentuk angka 8 selama 3 sampai dengan 5 menit hingga campuran tersebut sampai homogen. 4 tetesan pertama larutan darah dalam pipet tersebut dibuang. Selanjutnya larutan darah tersebut diteteskan di atas hematometer yang telah diletakkan di gelas penutup di atasnya dan dibiarkan selama 3 menit
agar leukosit mengendap, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah dengan menggunakan rumus. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel hemoglobin. Pengambilan sampel darah, pemeriksaan parameter hematologis yang meliputi nilai hematokrit, kadar hemoglobin, jumlah ektrosit, jumlah leukosit, pembuatan preparat hapus darah, dan pengamatan parasit. Menurut Bastiawan DKK 2001, apabila ikan terkena penyakit atau nafsu makannya menurun, maka nilai hematokrit darahnya menjadi tidak normal. Jika nilai hematokrit rendah, maka jumlah ektoparasit rendah. Baik, materi yang terakhir adalah yaitu biosay. Biosay adalah suatu metode yang mengukur tanggap suatu organisme hidup untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi